oleh sahabat saya tadi yang usia 85 tahun tadi, nenek-nenek lewat, dia apa ini kira-kira Bu? Dilihat atau diperhatikan? Hah? Dilihat atau diperhatikan? Hah? Kira-kira mohon maaf, kalau yang namanya dilihat berarti artinya apa? Oke, nanti kita cek. Setelah lewat nenek-nenek 85 tahun, di belakang ada cucunya, usia 20 tahun, cantik, seksi sekali. Kira-kira mohon maaf, oleh Kang Yo dilihat atau diperhatikan? Alhamdulillah. Sebentar, saya tanya dulu, ya. Umayyad, dilihat diperhatikan? Baik, Bu, perhatikan. Jadi kalau dilihat, kira-kira panca indera mana kita yang pakai? Mata. Pakai hati nggak? Hah? Enggak, gitu kan? Pakai akal nggak? Hah? Pakai nggak ini? Tapi nggak maksimal, gitu kan? Oke. Kalau memperhatikan? Pakai mata nggak? Pakai hati nggak? Akalnya dipakai nggak? Ini rumahnya di mana ya? Itu kan? Pakai akal, betul tidak? Oke, pertanyaannya, berarti apa bedanya melihat dengan memperhatikan? Kalau melihat, sekilas. Kalau memperhatikan, mendalam. Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaan buat kita. Selama ini kita baca Quran, melihat atau memperhatikan? Baru melihat. Belum memperhatikan. Padahal kata Allah, Al-Quran harus diapain? Diperhatikan. Supaya apa tadi? Yang dibaca kita ngerti. Gitu loh. Ya tapi Alhamdulillah, kita sudah mau baca. Karena Rasul dalam sabdanya apa? Ketika membaca satu huruf ayat suci Al-Quran, mendapatkan 10 pahala kebajikan. Lanjutkan. Tapi jangan lupa kata Allah, tahapannya ada lagi selain membaca. Pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan kata Allah. Jadi kata Allah suruh diperhatikan ayat-ayatnya. Ya, oke. Kemudian Kak, nah waktunya kapan? Waktunya kapan kira-kira yang tepat yang diberikan oleh Allah, Pak, Bu? Kenapa? Setiap saat, Alhamdulillah. Kalau siang, suruh baca Quran, apa yang dirasakan? Alhamdulillah. Kemudian kalau misalkan, kapan lagi waktunya kira-kira Pak? Malam. Nah, kita cek. Supaya bacaan kita berkesan, kata Allah. Waktunya kapan? Surat 73. Muzammil, ayat 1-7. Surat 73 Al-Muzammil ayat 1-7. Ya ayyuhal muzammil. Ya. Hai orang yang berselimut. Alhamdulillah. Lanjut. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Terus. Yaitu seperduanya. Atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Terus. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Oke. Lanjut. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Lanjut. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kapan waktunya Pak? Alhamdulillah. Nah bagaimana dengan siang hari? Lanjutkan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang banyak. Tuh alasan sama Allah. Ya Allah ya Rabb, saya kan sibuk, kata Allah. Ya, kata Allah kapan berarti? Yuk sepertiga malam, sepertiga malam diperintahkan. Apa alasannya lagi? Alhamdulillah, udah bablas aja pas harian. Betul. Ya, Bapak Ibu, inilah sikap manusia, Bu. Ya, inilah sikap manusia. Apa sikap manusianya salah satunya? Nih Pak, sikap manusia terhadap petunjuk Allahnya. Satu, Kak, bukakan. Surat Muhammad ayat 24. Surat 47, Surat Muhammad ayat 24. Nih, jawab Pak pertanyaan buat diri kita masing-masing. Mari kita jawab dalam hati kita. Lanjutkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, perhatikan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Apa katanya Pak? Allah sampaikan, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hatinya terkunci? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia terkunci hatinya? Apa kira-kira Pak? Kita harus buka nih ini.
Ya, kok jadi sulit untuk memperhatikan petunjuk. Makanya kata Allah, kamu tadi disebutkan apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hatinya terkunci? Apa yang menyebabkan manusia hati terkunci? Dan ini siapa yang mengunci? Allah. Apakah Allah tiba-tiba mengunci manusia? Hati manusia? Enggak. Ini ada perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Nah, perbuatannya yang mana? Sehingga oleh Allah kok nggak mau, sulit sekali untuk memperhatikan. Apa dia menyebabkan, Pak? Sehingga manusia tidak beriman kepada petunjuk Allah. Apa nih kira-kira, Pak? Kita cek. Apa yang menyebabkan keras hati? Itu maksudnya. Biar Allah yang menyampaikan langsung dalam petunjuknya. Kita cek. Ternyata apa yang menjadikan manusia hatinya terkunci? Surat 16 An-Nahl ayat 104 sampai 109. Ini yang menyebabkan manusia terkunci hatinya. Lanjutkan, Yodi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Terus Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Pak, mohon maaf, di sini jelas sesungguhnya orang-orang yang diberkahi Allah adalah tidak akan diberikan petunjuk dan mereka azab yang pedih. Oke, lanjutkan. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Lanjut. dan mereka itulah orang-orang pendusta. Lanjut. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Lanjut. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan baginya azab yang besar. Lanjut. Yang demikian itu disebabkan yang disebabkan apa? Tidak beriman. Lanjut. karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia Tuh. lebih dari akhirat. Jadi kenapa nih katanya? Kok sulit memperhatikan, Pak? Ini nih kata Allah, kenapa tidak beriman? Karena manusia apa tadi? Sibuk dengan kehidupan daripada kehidupan. Ulangi lagi, Kak, ayat 107-nya. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat. Terus Dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. 108. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Tahan, karena faktor apa dikunci mati, Pak? Urusan dunia, kata Allah. Jadi ini perilaku siapa, Bu? Manusia itu sendiri. Allah berjanji, Allah tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang menzolimi diri sendiri. Artinya apa, Pak, di sini? Bahwa inilah yang dilakukan oleh manusia. Kenapa sulit untuk memperhatikan ayat-ayat Allah? Karena tadi salah satunya karena sibuk apa tadi, Bu? Kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Pak, perhatikan. Bapak, Ibu, ya, termasuk diri saya, ketika lahir ke muka bumi bawa apa sih? Tidak bawa apa? Seiring perjalanan hidup kita, Allah berikan satu, misalkan contoh harta. Kemudian, ya Allah, ya Rabb, berikan aku pasangan hidup. Nih, kata Allah. Perjalanan lagi, ya Allah, ya Rabb, berikan aku anak, keturunan dikasih. Ya Allah, anak sudah ada, pasangan hidup. Ya Allah, minta rumah, ya Allah, dikasih tempat tinggal. Setelah itu, ya Allah, kendaraan, diberi lagi, Pak. Pertanyaannya, ketika sudah diberikan oleh Allah tadi, yang namanya semua keperluan kita, pertanyaannya, kita lebih dekat kepada pemberian Allah atau lebih dekat kepada pemberinya? Betul tidak? Betul tidak? Jadi lebih dekat ke mana nih, Bu? Jadi jangan-jangan pemberian Allah yang justru oleh Allah supaya kembali kepada akhirat, tapi justru manusia menjadikan yang namanya pemberian Allah tandingan Allah. Makanya ujung-ujungnya jadi sekutu-sekutu lagi kan? Menjadi, mohon maaf, manusia jadi mempersekutukan Allah lagi kan? Itulah yang terjadi dengan manusia. Ya. Makanya kembali lagi Bapak Ibu, tadi ketika manusia sibuk terus dengan kehidupan dunia, mohon maaf, sibuk dengan pemberian Allah, lupa yang memberinya harusnya lebih dekat. Karena kalau kita sudah dekat kepada pemberi, nanti yang beginian mah ditambah oleh Allah, mudah bagi Allah, kata Allah. Ya, tapi manusia ujung-ujungnya tertipu lagi nggak dengan kehidupan dunia, Pak? Iya, tertipu, Bu. Bahkan ada lagi orang yang begini, Pak, katanya,
Ketika mereka sudah mendapatkan yang namanya nikmat, apa yang disampaikan? Ini semua karena kepintaranku. Ini semua karena ilmuku. Siapa yang pernah menyampaikan itu, Bu? Siapa, Pak? Qarun. Qarun. Yuk kita cek nih, Pak, supaya pelajaran besar buat kita. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 76 sampai 81. Lanjutkan, Yodi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Terus? Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Terus? Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Sampai begitu tuh Qarun, Pak, hartanya tuh. Ya, saking banyaknya, Pak. Ya, diangkut tau ge. Kok orang lu kuat-kuat, Bu? Ya, lanjut. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, Terus? janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Hati Qarun, jangan terlalu bangga, tong sombong. Ya, semua ini datang dari Allah. Lanjut. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Terus? Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Terus? Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Lanjut. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lanjutkan jadi. Perhatikan. Qarun berkata, Ini nih, Pak, kata-katanya nih. Apa katanya, kan? sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Tuh, sudah mulai. Ketika kenikmatan diberikan oleh banyak sekali oleh Allah, tapi justru mereka mengingkari yang disebut nikmat Allah. Ini semua datang karena ilmuku. Kira-kira Allahnya nomor berapa, Pak? Mending nomor 2, Pak. Ya, lanjut. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya? Jadi sebelum Qarun sudah pernah ada belum? Sudah ada. Tapi kenapa ketika terjadi lagi dengan Qarun? Satu. Yang kedua, hari ini sifat ini ada nggak? Kok terjadi lagi di 2015? Betul tidak, Pak? Artinya apa? Manusia tidak mengambil pelajaran. Ya, lanjut. Dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Terus? Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Nah, ini Qarun keluar nih. Ya, ada orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Cara menyampaikannya beda-beda nanti, Pak, kalau melihat Qarun. Lanjutkan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Nah, orang yang cinta dunia gini kata-katanya. Lanjutkan. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Nah, enak dia jadi Qarunnya. Wah, rumahnya gede, mobilnya banyak. Ya, ada kolam renang. Wah, sudah ceritanya senang aja tuh orang dunia, Pak. Ya, lanjut. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Beruntung jadi Qarun katanya, gitu kan? Lanjut. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Tapi kalau orang yang berilmu beda lagi, Pak, katanya. Lanjut. Kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hati-hati Qarun, kamu sombong nih. Pahala Allah lebih bagus. Lanjut. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Terus? Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Kata kesombongannya oleh Allah diapain, Bu? Pak, dibenamkan harta dan Qarunnya. Makanya mohon maaf, hari ini orang sekarang mencari harta karun. Ini. Makanya kalau ada apa-apa ketika ngagalin, ya harta karun ini. Batu Ali. Ini Pak sejarahnya, Bu. Ya. Jadi inilah, Pak, mudah bagi Allah untuk membalikan semua yang tadinya dia ke atas, terus kemudian bagi Allah mudah untuk dibenamkan, Pak, ke bawah. Mudah bagi Allah. Makanya ketika manusia melupakan peringatan-peringatan, kan ada kadang-kadang begini, Pak, bahasanya. Oh, nonanya di situ orang kafir mahnya
Ya orang mau tara sholat geuning bararungkam, orang mau sholat ke hirup teh susah wae. Ada kayak begitu Pak kata-katanya? Ada nggak? Tapi jangan salah kata Allah. Ini kata Allah kesenangannya hanya sementara kata Allah. Kalau kita mah ingin bahagianya di mana Pak? Dunia dan akhirat, dan mudah bagi Allah ketika harus melakukan ini. Surat 6 ayat 44 sampai 45 ya. 2 ayat terakhir. 3 ayat terakhir maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Nah, melupakan peringatan dari Allah, lanjut. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dibukakan nggak? Oh, mau apapun dikasih tuh Pak oleh Allah. Ketika melupakan peringatan. Tapi bedanya ini katanya, lanjut. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Terus? kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Tuh Pak. Terus? Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Habis Pak, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah tuh untuk membenarkan, untuk meratakan, mudah bagi Allah. Selama manusia melupakan peringatan Allah. Lanjut. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Habis tuh Pak. Lanjut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik Bapak Ibu, jadi itulah perilaku manusia terhadap petunjuk. Ada yang mereka memang mau mengikuti petunjuk, banyak juga yang tidak mau mengikuti petunjuk. Semua kembalikan kepada siapa? Kepada masing-masing. Ketika ada orang kafir, Allah rugi? Tidak. Ketika ada orang yang beriman, Allah beruntung? Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Semua kembali kepada diri masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi, orang yang tidak mau, mohon maaf, yang ingin selalu dilihat oleh Allah, yang ingin selalu dekat Allah, pelajari petunjuknya Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, surat 76 ayat 23. Surat 76 Al-Insan ayat 23. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Jadi Al-Qurannya turunnya gimana? Berangsur. Oleh karena itu saya pun menyampaikannya berangsur. Jadi saya tutup dengan ayat ini, gitu maksudnya. Berangsur. Jadi itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sederhana, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kita untuk selalu memperbaiki diri, dan kita berharap juga hidup kita pasti ingin lebih baik dan lebih baik setiap hari. Yang menyampaikan kebaikan itu baik, yang mendengarkan kebaikan itu baik, namun yang lebih baik yaitu yang melaksanakan kebaikan itu walaupun sedikit. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.